Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala syahadah." Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia minta? Asy-syahadah, meninggal dalam keadaan syahid. Jamaah yang dirahmati Allah, meninggal dalam keadaan syahid itu adalah meninggal dalam keadaan yang sangat mulia. Apa bentuk kemuliaannya? Dalam riwayat Ibnu Majah itu disebutkan, Nabi SAW menyebutkan beberapa keutamaan orang yang mati syahid. Banyak, diantaranya satu, begitu orang itu mati syahid, wafat dia, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua, meninggal dia, wafat dia, dan syahid dalam jihad di jalan Allah, wafat, maka saat itu semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu, yaitu hutang. Itu belum beres. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, fitnah di dalam kubur itu banyak. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada nanti kemudian nikmat kubur, ada nanti kemudian azab kubur. Begitu banyak permasalahan-permasalahan di dalam kubur. Bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid, semua fitnah itu ditiadakan. Orang yang mati syahid. Makanya ketika Umair itu lagi makan kurma, tiba-tiba kata Nabi SAW, orang yang meninggal mati syahid, maka dia akan dapat ini, kata Nabi. Dia akan dapat ini, disebutin sama Nabi SAW. Kurma yang tadi dipegang itu tidak lagi diteruskan dimakan, dan beliau mengatakan, bakhin ya Rasulullah. Bakhin itu artinya betapa beruntung ya Rasulullah. Itu peristiwa pada saat sebelum perang Badar. Betapa beruntung ya Rasulullah. Maka pada saat itu kemudian Umair mengatakan, ulangi lagi ya Rasulullah. Padahal bukannya dia tidak mendengar, beliau mendengar. Cuma karena sebegitu nikmatnya apa yang beliau dengar dari yang diberikan kepada orang yang mati syahid, bakhin ya Rasulullah, bisa ulangi ya Rasulullah. Nah, maka riwayat yang berikutnya sampai disebutin namanya. Padahal perkataan pertama disampaikan buat semua sahabat. Tapi pada saat perkataan yang kedua, beliau mengatakan, ya Umair, begini orang yang mati syahid, bakhin ya Rasulullah, ulangi lagi ya Rasulullah. Dosa diampuni. Yang kedua, dijauhkan daripada siksa kubur. Banyak di sini disebutkan. Salah satunya lagi adalah bahwa dia berhak untuk memberikan 70 orang keluarganya untuk mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Makanya banyak Pak, sahabat-sahabat itu ikut perang yang niatnya memang mau mati syahid. Bapak mungkin jarang dengar nama sahabat ini ya Pak. Ada yang pernah dengar sahabat namanya Abdullah bin Haram? Itu jarang kita dengar. Kenapa jarang kita dengar? Karena di perang Uhud sudah meninggal. Tapi kalau Bapak tahu anaknya Pak, ternyata bapaknya ini. Abdullah bin Haram itu punya anak. Nama anaknya adalah Jabir bin Abdullah. Sering kita dengar nama sahabat Jabir bin Abdullah. Nama bapaknya Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Haram. Itu pada saat perang Uhud terjadi, masuk di perang Uhud. Sebelum perang Uhud terjadi, perang Uhud itu kan termasuk perang dadakan Pak. Perang dadakan itu maksudnya pada saat Nabi berada di kota Madinah, 3.000 pasukan dari orang-orang musyrik di kota Mekah yang kemarin kalah di perang Badar itu kan datang, dan datang itu sudah sangat mendekati dengan kota Madinah. Makanya ada perdebatan agak panjang pada saat perang Uhud itu mau dimulai. Gimana nih kata Nabi SAW, kita perangnya dengan cara tetap bertahan di medan perang atau kita keluar. Nah, kenapa pada akhirnya keluar? Karena banyak sahabat-sahabat yang kemarin tidak ikut di perang Badar. Ya Rasulullah, kita kemarin ketinggalan nih di perang Badar. Keutamaan yang mereka dapatkan kita nggak pada dapat. Untuk perang ini ya Rasulullah, kita keluar. Cuma Nabi yang dibahas pada saat itu adalah strategi perangnya. Maka Nabi mengatakan kita di dalam. Dan termasuk sahabat-sahabat senior mengatakan di dalam saja. Dan orang munafik juga mengatakan di dalam saja. Cuma orang munafik kenapa mengatakan di dalam benteng maksudnya? Ya karena mereka tidak ingin perang itu terjadi. Karena memang tidak mau perang. Akhirnya karena banyak yang mengatakan keluar, Nabi SAW masuk ke dalam rumah pakai baju perang. Begitu pakai baju perang keluar,
Baru sahabat sadar. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami salah kayaknya. Salahnya adalah kenapa kami memaksa Nabi SAW untuk perang. Kami tidak memaksa untuk keluar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Pantang bagi seorang Nabi, baju perangnya sudah dipakai untuk kemudian balik lagi. Itu akhirnya perang itu keluar. Nah, ada sahabat-sahabat yang memang sudah semangat ikut di perang Uhud itu. Sebelum perang Uhud itu terjadi, dia sudah berdoa. Doanya itu begini, ya Abdullah bin Haram tadi, ya Allah, besok perang Uhud terjadi. Rabbi seperti itu. Ya Allah, besok perang Uhud terjadi. Maka di antara doa yang hambamu ini minta adalah jangan jadikan saya sebagai orang yang pulang ya Rasulullah, pulang ke rumah maksudnya, dan takdirkanlah saya sebagai orang yang mati syahid. Jadi bukan mau cari menang, Pak. Datang ke medan perang itu Abdullah bin Haram, niatnya mau ngapain, Pak? Memang mau mati syahid, Pak. Susah ini kalau ngelawan begini. Niatnya mau apa? Mau mati memang. Cuma mau mati syahid. Perang itu terjadi. Akhirnya beliau wafat. Nah, anaknya Jabir bin Abdullah ketika melihat orang tuanya wafat, kan sedih, Pak. Bapaknya meninggal. Ini keutamaan orang mati syahid, Pak. Jadi pada saat orang tuanya wafat, sedih, ditegur sama Nabi. Kata Nabi, jangan sedih, wahai sahabat Jabir bin Abdullah. Orang yang mati syahid dalam perang Uhud ini, saat itu, kata Nabi SAW, saat beliau mengatakan itu, sedang berbincang-bincang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang mati syahid itu setelah perang selesai, semua yang mati syahid sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu, tapi memakai dengan hijab, kecuali satu. Kata Nabi SAW, siapa itu? Bapakmu Abdullah bin Haram. Itu orang mati syahid. Bapakmu itu tidak meninggal dalam keadaan syahid, tapi ketika berbincang dengan Allah tanpa memakai hijab. Dan saat ini, kata Nabi SAW, itu tambahan riwayat orang yang mati syahid, Pak, keutamanya. Orang tuamu ditanya, apalagi yang kau inginkan? Kan ada, Pak, orang itu kalau sudah terlalu nikmat terus ditanya, mau apa lagi? Maka dijawab oleh Abdullah bin Haram, mau apa lagi ya Allah? Saya sudah nggak tahu mau minta apa lagi, karena terlalu nikmat yang diberikan oleh Allah pada saat itu. Doanya dikabulkan dan beliau mati syahid. Saya nggak tahu mau minta apa lagi ya Allah. Terus dipaksa untuk minta apa lagi, sampai kemudian beliau hanya mengatakan, ya Allah, bisakah saya yang sudah mati ini untuk kemudian dihidupkan kembali, agar ketika hidup bukan untuk bertemu keluarga, bukan untuk bertemu anak istri, tapi agar kami kembali bisa mati dalam keadaan syahid. Tapi dijawab bahwa sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mati itu tidak akan hidup lagi. Sering dengar riwayat itu, Pak. Itu asbabnya Abdullah bin Haram, sahabat yang memang niatnya mau mati syahid.